Hai, kenalin, saya Eliza Desiana Saputri dari kelas PKI 2A dengan NIM 1860306230019. Nah, sebelum mulai ke materi, saya ingin bercerita dulu nih sama teman-teman. Nah, di sini ada seorang anak yang habis dari kamar mandi dan ia habis pup. Kemudian setelah pup, ia mandi dan setelah mandi, dia langsung sholat. Apakah boleh? Boleh nggak ya? Habis pup, terus dia mandi, terus dia langsung sholat? Jawabannya adalah tidak boleh. Loh, kok tidak boleh? Nah, mari kita bahas hari ini. Hari ini kita bahas tentang hadas. Apa sih hadas itu? Menurut bahasa, hadas adalah suatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut tidak suci, sehingga mengakibatkan sholatnya dan ibadah yang lainnya pun tidak diterima oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila ia dalam keadaan sedang berhadas hingga kalian berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Oleh karena itu, dari cerita yang tadi, setelah mandi harus berwudu dulu sebelum melakukan sholat. Kemudian hadas dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah suatu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu. Sedangkan hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dari kakak selanjutnya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elisa binti Mufidah, NIM 1860306231037. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Eliza, yaitu hal-hal apa saja sih yang membuat seseorang berhadas. Yang pertama, hadas kecil, keluar sesuatu dari kubur lubang depan ataupun kubur dari lubang belakang, seperti buang angin, buang air ataupun kencing, buang hajat ataupun BAB. Selanjutnya, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, meskipun statusnya suami istri, tetap bukan mahram ya teman-teman. Selanjutnya, menyentuh kemaluan, baik alat kemaluannya sendiri maupun alat kemaluan orang lain, laki-laki ataupun perempuan, dewasa atau anak kecil, orang hidup ataupun sudah meninggal dunia. Selanjutnya, tidur menghilangkan kesadaran seseorang, baik tidur berbaring, bersandar di dinding. Selanjutnya, hilang akal, baik karena mabuk atau sakit. Orang yang minum khamar, wudunya batal. Begitu juga pingsan. Orang gila, kesurupan, menderita penyakit ayan, maka wudunya juga batal. Yang kedua, hadas besar, yaitu keluarnya darah bagi orang perempuan, baik itu berupa haid, darah yang keluar setiap bulannya, nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, ataupun waidah, darah saat melahirkan. Selanjutnya, keluarnya air mani, baik itu karena mimpi basah ataupun tidak. Yang selanjutnya, hubungan suami istri. Terus yang terakhir, meninggal dunia. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan
oleh kakak selanjutnya. Terima kasih. Saya Muhammad Wildan Solika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu cara mensucikan hadas. Pertama, hadas kecil. Cara mensucikan hadas kecil bisa dengan cara yang pertama, berwudu. Berwudu merupakan tindakan bersuci untuk melaksanakan sholat. Secara bahasa, wudu bermakna keindahan dan kebersihan. Wudu adalah ibadah kepada Allah yang melibatkan mencuci anggota tubuh sesuai dengan tata cara wudu yang telah ditentukan, seperti membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Harus menggunakan air untuk berwudu yang bersih dan mensucikan. Yang kedua, istinja, merujuk pada tindakan membersihkan sesuatu yang keluar dari lubang dubul dan lubang dubur dari tempat keluarnya najis, baik berupa seperti air maupun padat seperti batu. Secara etimologi, istinja berasal dari kata najtu asy-syajar yang artinya saya memotong pohon itu, menggambarkan tindakan memotong kotoran dari tempat keluarnya. Awal istinja dilakukan dengan menggunakan air dan telah menjadi praktik umat sebelum kita. Nabi Ibrahim SAW dikatakan sebagai orang pertama yang melakukan istinja dengan air. Penggunaan air sebagai sarana dalam istinja adalah salah satu metode yang umum digunakan. Yang ketiga, tayamum. Secara bahasa, tayamum berarti al-qasdu, yang artinya menyengaja menuju sesuatu atau memaksudkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah fikih, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dan dengan cara tertentu. Orang yang tidak bisa memakai air karena halangan tertentu dapat melakukan tayamum. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Yang kedua, hadas besar. Cara mensucikan hadas besar bisa dengan mandi wajib. Mandi atau al-ghuslu menurut bahasa ialah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh badan. Sedangkan mandi junub ialah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut ke ujung kaki. Jadi, mandi junub ialah mandi yang mewajibkan untuk orang muslim baik itu laki-laki maupun perempuan yang bertujuan mensucikan diri dari hadas besar. Sedangkan mandi junub tata caranya yang pertama baca niat, kedua membasuh seluruh badan dengan air yang yakni meratakan air ke semua rambut dan kulit untuk menghilangkan najis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizkina Amelia dengan NIM 1860306231032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkara yang diharamkan ketika seseorang sedang berhadas. Yang pertama, seseorang yang tidak memiliki wudhu atau batal wudhunya diharamkan baginya mengerjakan 4 hal. Yang pertama, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, memegang mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Selanjutnya, adapun orang-orang yang junub atau sedang berhadas besar diharamkan baginya mengerjakan 6 hal. Yang pertama, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, memegang mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Yang kelima, berdiam di masjid atau iktikaf. Dan yang keenam, membaca Al-Quran. Selanjutnya, adapun orang yang haid diharamkan baginya 10 hal. Yang pertama, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga,
memegang mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Yang kelima, berdiam di masjid. Yang keenam, membaca Al-Quran. Yang ketujuh, puasa. Yang kedelapan, talak. Yang kesembilan, berjalan melewati masjid jika ia takut untuk mengotorinya. Dan yang kesepuluh, mencari kesenangan dengan apa yang ada di antara pusar dan lutut atau farji. Sekian dari saya dan kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.